Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirsuddin Febriansyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem informasi manajemen bab kelima tentang sumber daya komputer dan komunikasi. Oke. Yang pertama ada komputasi. Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Komputasi merupakan sebuah subjek dan computer science yang menganalisa apa yang bisa maupun tidak bisa dilakukan secara komputasi. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi atau subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Nah, dalam komputasi di sini ada perangkat keras atau peranti keras atau bisa disebut hardware. Apa sih peranti keras itu? Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur yang umum. Fitur-fitur yang menjadi perhatian ialah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input dan output. Semua komputer untuk tujuan umum memiliki jenis-jenis komponen yang sama, yakni komponen-komponen yang lebih besar memiliki komponen yang lebih banyak dan lebih cepat daripada komputer mikro. Di sini ada beberapa jenis peranti keras. Yang pertama ada prosesor. Menurut McLeod, prosesor yang biasa disebut dengan unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit atau CPU adalah tempat pemrosesan data dilakukan. Intel, AMD, Cyrix, Motorola, dan perusahaan-perusahaan lainnya memproduksi prosesor mikro yang terdapat di banyak komputer mikro populer. Fungsi prosesor dalam sebuah komputer mempunyai fungsi yang sangat penting karena komponen kecil ini menentukan kecepatan performa dari sebuah komputer. Pada umumnya, fungsi sebuah prosesor adalah untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran atau output. Cara kerja prosesor akan terus terhubung dengan komponen komputer yang lainnya, terutama hard disk dan RAM. Yang kedua ada memori. Pada dasarnya, data disimpan di sebuah komputer dalam dua cara, memori dan penyimpanan. Memori yang disebut juga ruang penyimpanan primer atau random access memory atau RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Karakteristik ini mencerminkan fakta bahwa nilai bit akan dapat diubah secepat yang bisa dilakukan oleh siklus komputer. Yang ketiga ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yang menjadikannya lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau dapat dilepas. Yang keempat ada alat-alat input atau input device. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Input yang diterima dari manusia sangat penting karena memberikan satu mekanisme langsung bagi pengguna untuk mengendalikan komputer. Sebagian besar data yang awalnya memiliki bentuk yang tidak dapat dibaca oleh mesin dan perlu dilakukan entry oleh manusia. Selanjutnya ada alat-alat output atau output device. Dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer, dan terkadang disebut monitor, dan printer. Meskipun konsep kantor tanpa batas telah mendapat banyak perhatian, hasil output cetakan tetap merupakan fakta dan dari komputasi. Selanjutnya ada multimedia. Evolusi pertama adalah input dan output adalah menuju multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh suatu gambar atau video. Alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut komputer pribadi atau personal komputer. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan terhubung dalam satu jaringan, melainkan setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadi saja. Di sini ada beberapa alat komputasi pribadi. Yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuatan telepon seluler populer seperti Samsung, Nokia, BlackBerry, dan lain telah
membuat telepon yang menampilkan pesan, tulisan, dan gambar-gambar berurutan kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Keypad menjadi alat input. Meskipun beberapa orang merasa menekan tombol-tombol di keypad telepon adalah hal yang membosankan. Namun, telepon seluler memiliki kapasitas komputasi yang mendasar saja, dan keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Yang kedua ada telepon seluler cerdas atau bisa disebut smartphone. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Sebut saja smartphone bisa mengakses web dan dapat mensinkronisasikan seluruh informasi seperti agenda, nomor telepon, dan banyak lagi dengan komputer mikro. Ketika ada jaringan rumah, jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet atau broadband. Perusahaan telepon menjual modem DSL atau Digital Subscriber Line, baik modem kabel maupun DSL, dapat membawa akses internet kecepatan tinggi ke rumah-rumah. Yang keempat ada keamanan komputasi rumah. Tiga aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang Anda pergunakan di rumah dan di tempat kerja. Misalnya update sistem operasi, virus, dan spyware. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti server web, basis data, jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Saja ada peranti lunak atau software. Terdapat dua jenis peranti lunak yaitu peranti lunak sistem dan aplikasi. Peranti lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer, sedangkan peranti lunak aplikasi untuk memproses data pengguna. Peranti lunak aplikasi dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibuat sesuai pesanan untuk pengguna tertentu. Ya, peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software atau yang disebut peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Para profesional sistem informasi membuat peranti lunak siap pakai dan peranti lunak aplikasi sesuai pesanan. Dengan meningkatnya pengetahuan para pengguna komputer, maka meningkatnya para jumlah aplikasi yang ditulis sendiri oleh para pengguna akhir. Yang ketiga ada peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Peranti lunak yang sederhana dan penggunaan intuitif seringkali dikatakan menjadi mudah digunakan pengguna atau user friendly. Istilah ini dapat memiliki suatu konotasi negatif di mana secara tidak langsung dapat diartikan bahwa aplikasi ini telah dibuat dengan begitu sederhana sehingga semua orang dapat mempergunakannya. Sebenarnya, user friendly berarti bahwa aplikasi tersebut telah dibuat dengan seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dan dapat diakomodasi. Yang selanjutnya ada komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringan sendiri. Kabel yang menghubungkan kedua koneksi sama, namun kebanyakan jaringan komputer beroperasi ratusan kali lebih cepat daripada koneksi yang melewati sistem telepon publik. Di sini ada beberapa jenis komunikasi yang pernah ada. Yang pertama ada koneksi publik. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps. Protokol-protokol jaringan, layanan digital terintegrasi, dan saluran berlangganan digital menjadi standar untuk mengirim data pada kecepatan 1,5 hingga 32 Mbps melalui saluran telepon standar. Selanjutnya ada saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Yang ketiga ada jaringan pribadi maya atau virtual private network. Untuk dapat menikmati keamanan dan kecepatan, saluran pribadi namun tetap dapat mempergunakan jaringan internet yang berbiaya rendah, dapat memilih VPN sebagai pilihannya. Yang keempat ada komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka. Yang kelima ada protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dari komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Terminal adalah suatu alat
yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Yang keenam ada paket, dan yang ketujuh ada alamat jaringan internet. Terus ada konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat didigitalisasikan dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali oleh pengeras suara di tempat tujuannya. Jika komputer Anda memiliki sebuah mikrofon dan pengeras suara, maka Anda dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan perlengkapan yang sama di komputer mereka. Skype telah menyediakan peranti lunak gratis untuk komunikasi seperti ini sejak tahun 2003, dan sekarang sudah ada banyak sekali aplikasi serupa seperti Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.